ini, nama panggilan pada waktu itu Raden Patah itu adalah Jinbun. Jinbun itu bahasa artinya adalah orang kuat atau Al-Fatah atau sang pemenang dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya Jinbun ini adalah putra dari Kung Tabumi. Kung Tabumi ini adalah Bre Kertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit versi dari Kitab Pararaton dari Selir Cina. Jadi memang membuat sebuah formulasi ataupun membangun sebuah kronologi sejarah ini tidak mudah. Jadi kelihatannya di sini Profesor Slamet Mulyana menggunakan berbagai sumber dan mencoba melihat kaitannya satu sama lain, dan kemudian yang tidak sesuai dibuang, kemudian yang memang bisa diterima dan secara akademis itu diteruskan sebagai suatu sumber sejarah. Nah, begitulah cara metodologi akademisnya seorang sejarawan bekerja. Nah, ada juga sumber dari sejarah Banten bahwa pendiri Demak itu adalah Gan Engwan. Nah, Gan Engwan atau Gan Engcu. Nah, ini juga, tapi di sejarah Banten ini tidak terlalu jelas ya. Ini memang masih terlalu samar-samar gitu, tidak sejelas yang ada di kronik yang dikeluarkan oleh Kelenteng, yang ada di Kelenteng Sampokong. Agak macet ya, Pastor ya? Iya, bentar. Coba. Udah next ini ya? Harusnya next, tapi nggak bisa digeser. Udah. Udah. Ada 13 ya, raja. Loh. Ya, silakan. Jadi ada 13 raja Majapahit. Ya, totalnya ada 13 ya. Sampai nanti dia berakhirlah kerajaan Majapahit, itu ada 13 raja. Dari pertama itu adalah Kertaraja Sajayawardana atau Raden Wijaya sampai nanti Kertabumi. Kemudian nanti sesudah itu Majapahit menjadi raja bawahan, bukan lagi raja satu kerajaan besar gitu ya. Nanti masih ada 3 kerajaan lagi. Nah, dari ke-13 raja itu memang Raden Wijaya ini memerintah sampai zaman Ratu Suhita. Kemudian berbagai keluarga silih berganti memerintah Majapahit. Jadi ketika Raden Wijaya masih hidup pun, mereka rupanya bergantian gitu. Mungkin adiknya atau keluarganya. Nah, kemudian di saat Kertabumi berkuasa menjadi Raja Majapahit atau Brawijaya V, Majapahit ditaklukkan oleh Panembahan Jinbun atau Raden Patah dari Demak. Raden Patah adalah anak dari Kertabumi, hasil perkawinannya dengan putri Cina yang dibuang ke Palembang. Nah, ini ada di buku itu juga, halamannya juga. Jadi saya tidak berani membuat suatu kisah kalau nggak ada sumbernya gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya gitu, Pak. Nah, yang menarik menurut berita dari dokumen Sampokong, setelah menjadi bawahan Demak, Majapahit juga pernah diperintah oleh raja keturunan Cina bernama Nyo Laiwa. Itu tahun 1478 sampai 1486. Jadi ketika Kertabumi atau Brawijaya V itu ditawan oleh anaknya dan dibawa ke Demak, kemudian di situ ditempatkan seorang Tionghoa Muslim juga yang namanya Nyo Laiwa, ya, ini menjadi raja sementara di situ. Nanti akhirnya diganti si Nyo Waila ini juga nanti akhirnya digantikan oleh orang Jawa yang bernama Girindra Wardana. Nah, kemudian baik kalau kita lihat di Serat Kanda maupun Babat Tanah Jawi, kedua sumber sejarah ini memuat berita tentang hubungan Majapahit dengan kerajaan Campa. Jadi istri dari Majapahit yang bernama Putri Dwarawati ini adalah Putri Campa. Nah, ini dia. Nah, kemudian di sini dilihat, ketika ada hubungan antara Majapahit dengan Campa, kita flashback sedikit ke belakang, itu menyebabkan banyaknya orang-orang Campa yang datang ke Majapahit. Kedatangan mereka ini sekaligus membawa dan menyebarkan agama Islam. Itulah sebabnya Jinbun, anak dari Kertabumi, menjadi orang yang beragama Islam, bukan seorang Hindu gitu atau Buddha gitu ya. Nah, kemudian, nah ini juga sumber yang menarik, ya terlepas ini juga akan pro kontra atau dulu juga sempat menjadi pro kontra. Jinbun dan Kusen ini adalah adiknya Jinbun. Jadi ketika mereka dibawa oleh Arya Damar, Jinbun lahir, kemudian putri Cina itu kan menikah, punya anak lagi yang kedua, adik tirinya daripada Arya Damar itu namanya Kusen. Itu belajar Islam dari Bong Swiho atau Sunan Ngampel. Jadi Bong Swiho sendiri sebenarnya seorang Cina Islam asal Campa yang menjadi kepercayaan dari Arya Damar atau Swan Leong. Jadi namanya Arya Damar itu nama Tionghoanya adalah Swan Leong.
dan kemudian menjadi menantu dari Gan Engcu. Nah, Gan Engcu ini adalah kepala pelabuhan Tuban yang juga seorang Cina Islam. Nah, Sunan Kalijaga yang kita tahu sebagai Raden Said itu sebenarnya nama Chinese-nya adalah Gan Sicang atau Sunan Kalijaga ini, Gan Sicang ini adalah putra dari Gan Engcu. Ini sangat ini ya, debatable ya, banyak yang setuju, banyak yang tidak. Tetapi ya dari sumber buku itu ya seperti itu, saya hanya mengutip gitu ya, sumber sejarah ini. Seorang kapitan Cina di Semarang. Gan Sicang ini atau Sunan Kalijaga inilah yang membantu membangun dan menyelesaikan pembangunan Masjid Demak. Ya. Kebetulan Gan Sicang ini itu punya pengetahuan tentang konstruksi kapal karena dulu ketika di masa lalu Semarang itu adalah semacam tempat perbaikan dan pembuatan kapal dan kebanyakan pekerja-pekerja di galangan Semarang yang merupakan galangan kapal kayu ini adalah pekerja-pekerja yang berasal dari Tiongkok, terutama Tiongkok yang ini ya campuran sih, ada Tiongkok yang Muslim, ada juga yang Tiongkok yang agama Tao atau agama Buddha gitu ya. Jadi campuran. Jadi memang ada komunitas Tiongkok di situ, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim gitu. Itu memang di Semarang itu memang tempat pusat pembuatan konstruksi kapal. Jadi Gan Sicang ini sebenarnya memang ahli dalam membuat konstruksi kapal itu. Nah, dari sejak awal apa yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana ini itu memang akan menimbulkan reaksi keras, terutama di tahun 1968. Ini menimbulkan pro kontra sama dengan buku Tuanku Rao yang Perang Padri di tahun 1962 itu juga menimbulkan pro kontra juga. Nah, Slamet Mulyana itu sudah menduga ini dari awal, bahwa bukunya akan menimbulkan kontroversi. Maka ia menulis dalam kata pengantar buku yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi memang dia tulis sumber-sumbernya dari Serat Kanda, Babat Tanah Jawi, naskah kuno dari Kelenteng Sampokong, bahwa sebagian Wali Songo itu berasal dari Cina atau Tionghoa Peranakan. Jadi kalaupun dia tidak asli orang Cina, tetapi ini merupakan Tionghoa Peranakan. Nah, kondisi ini memang tidak bisa dilepaskan dari pembentukan masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara yang dibentuk oleh Cheng Ho atau Sambopo di Palembang pada tahun 1407. Setelah Palembang dibebaskan dari kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh perampok-perampok Hokkien. Jadi memang ada persaingan di sesama komunitas Tionghoa sendiri ya. Oke, ini kita lihat. Ada suatu teori yang mengatakan di Jawa dengan bantuan para Wali Songo yang sebagian juga datang dari Cina atau peranakan Tionghoa, Jin Bun mendirikan kerajaan Demak. Kemudian akhirnya menyerang dan meruntuhkan Majapahit di tahun 1478 yang sedang diperintah oleh ayahnya sendiri, Kertabumi. Sejak itu pupuslah kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di Jawa Tengah yang sudah ada sejak tahun 400 Masehi digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Bisa diperhatikan kutipan dari buku tersebut ya. Beberapa Wali Songo yang berdarah Cina atau Tionghoa Peranakan yang membantu Raden Patah meruntuhkan Majapahit dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah yang pertama, Bong Suiho, Raden Rahmat, Sunan Ngampel, asal Yunan yang juga datang ke Jawa pada tahun 1445. Dan membentuk masyarakat Islam Jawa di Ampel. Kemudian Gan Sicang, Raden Said atau Sunan Kalijaga, asal seorang kapten kapal Cina di Semarang. Kemudian adalah yang namanya Toh Abo atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, anak dari Sultan Trenggana atau Tung Kalau, Raja Demak, raja yang ketiga ya, yang merupakan Panglima Tentara Demak. Kemudian ada lagi Jatiksu, ini Jafar Sidik sebenarnya. Itu adalah Sunan Kudus, kemudian Sunan Bonang, putra Sunan Ampel, peranakan Tionghoa. Jadi dia bukan Tionghoa murni dari sana, tapi peranakan dengan wanita Indonesia yang tidak lagi berbahasa Tionghoa. Kemudian Sunan Giri itu adalah murid dari Sunan Ampel, peranakan Tionghoa juga dan tidak bisa berbahasa Tionghoa. Di samping itu dikatakan pula bahwa kerajaan Demak sendiri berturut-turut diperintah oleh raja-raja beretnis Cina seperti Jin Bun, Raden Patah di tahun 1478 sampai 1518, Yatsun atau Adipati Unus atau yang kita kenal dengan Dipati Unus di tahun 1518 sampai 1521, Tung Kalau atau Trenggana
di tahun 1521 sampai 1546 dan Mukming atau Sunan Prawata di tahun 1546. Nah, pendapat Profesor Slamet Mulyana ini mendapat reaksi keras baik dari masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat waktu itu berpendapat para wali Songo berasal dari Arab, Hadramaut, Yaman, dan bukan dari Cina atau dari Tiongkok. Sebenarnya ada beberapa versi masuknya Islam ke Jawa selain Arab, Hadramaut, Yaman, masih ada versi Asia Tengah atau Samarkand, Gujarat, Mesir, dan Turki. Tetapi sejauh ini penelitian yang begitu jauh dan begitu dalam ya memang yang saya temukan ya hanya yang dihasilkan oleh Profesor Slamet Mulyana ini yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Pulau Jawa itu adalah versi Tiongkok atau versi Cina. Kemudian juga kendala pada waktu itu, di tahun 1968 kita baru selesai urusan besar pemberontakan G30S ya. Jadi ketika itu sentimen anti Cina itu terkait dengan gerakan 30 September itu sangat sangat kuat ya. Nah, ini juga yang menuduh bahwa pemerintah Cina ada di balik pemberontakan G30S, dan kebetulan buku ini timbul ataupun diterbitkan tidak pada waktu yang tepat gitu. Nah, sekarang sesudah era reformasi ini buku ini sudah diterbitkan kembali dan Anda bisa cari di Tokopedia atau dimanapun gitu ya. Ini mudah sekali ditemukan. Dulu saya pertama kali cari buku ini juga susahnya setengah mati gitu ya. Tapi sekarang sudah mudah ya. Nah, sekarang apakah benar atau tidak yang ditulis oleh Slamet Mulyana? Oke lah kalau ada yang mengatakan tidak benar. Tapi kalaupun dia tidak benar ya para ahli sejarah ya harus membuktikan. Nah, sejauh ini ya buku Profesor Slamet Mulyana ini belum ada lawannya yang sedalam ini penelitiannya. Jadi memang Slamet Mulyana ini ya memang orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya meneliti tentang Majapahit. Oke, kita lihat di sini. Ini mungkin tadi sebagian saya sudah sebutkan di awal tentang Kiai Bantong alias Tan Gohuat, kemudian juga ada beberapa sumber lain, Siu Banti tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian juga di sini, kalau dikatakan, ya, Champa sebenarnya, Champa itu sekarang ada di Kamboja, di dekat-dekat Vietnam lah ya. Itu dulu sebenarnya kota yang penduduknya mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi akhirnya ketika mendekati tahun 1000 di sejarah Asia Tenggara, saya pernah lihat, ketika mendekati era masuknya Barat, akhirnya komunitas Islam di situ itu telah bersaing dengan komunitas Buddha yang datang dari dalaman gitu. Akhirnya tergeser. Sekarang Champa itu ya sekarang kota negara Kamboja sekarang gitu. Apakah pendapat Slamet Mulyana ini benar atau salah? Sulit menjawabnya. Yang harus dilakukan adalah menggali kembali sumber-sumber sejarah dari mana Slamet Mulyana menurunkan kesimpulan-kesimpulannya. Gitu. Ini tadi juga kita sudah sebutkan. Mungkin kita pause dulu supaya mengundang pertanyaan. Tunggu dulu Pak, saya selesaikan aja Pak, sedikit lagi tinggal. Oke. Jadi di sini pada umumnya ya sama ya, bahwa ada Bong Sihu, ada Pan Leong atau Arya Damar. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kita akan saya ceritakan bagian akhir ini, kita detail tentang runtuhnya Majapahit itu prosesnya seperti apa. Jadi sepeninggal Pati Amangkubumi Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sedikit demi sedikit. Akibat perang saudara, semangat Majapahit lapuk dari dalam. Meskipun berdiri tegak sebenarnya sudah lapuk dari dalam. Keadaan ini sudah dimulai dari sejak zaman Prabu Wikramawardhana atau Sang Hyang Wisesa. Nah, Prabu Wikramawardhana ini nanti dialah ayah daripada Swan Leong atau Arya Damar gitu ya. Barangkali kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan sangat mewah di masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu membuat para pejabat di Majapahit itu terlena ya. Jadi semangatnya tidak lagi mau ekspansi, tidak lagi mau mempertahankan diri. Kadang-kadang suatu bangsa atau suatu negara itu bisa terlena karena kemakmuran ya. Nah, kemudian dalam kehidupan yang serba mewah dan kesejahteraan rakyat yang sangat tinggi tingkatannya itu, para pembesar Majapahit sepeninggal Majapahit agak lengah, kemudian Sang Hyang Wisesa kawin dengan putri Cina, dari situlah lahirlah Swan Leong atau Arya Damar. Jadi kepala pabrik mesiu di Semarang yang sebelumnya di Palembang dan kemudian dipindahkan ke Palembang sebagai kapten Cina merangkap Adipati Palembang. Nah,
Sepertinya ini perkawinan biasa sebetulnya antara orang dengan kerajaan. Tetapi ketika terjadi perkawinan seperti ini, itu sebenarnya pengaruh politik itu sudah masuk. Artinya apa? Pengaruh Tiongkok itu masuk kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, terutama di Majapahit. Ya, ujung-ujungnya nanti adalah perebutan kekuasaan dan perdagangan di laut antara Majapahit dengan Tiongkok sendiri. Nah, di samping itu, banyak pejabat-pejabat dan raja di Majapahit yang lain juga kawin dengan putri-putri dari Cina atau peranakan Cina, tetapi mungkin tidak terlalu ditulis semua dalam sejarah, ya. Salah satunya ya Kertabumi tadi, lahirlah Jinbun atau Raden Patah. Nah, ini kita lihat Tiongkok itu berusaha menguasai Nusantara ini, berusaha mengalahkan Majapahit itu sudah upaya yang ketiga ini, lewat perkawinan dan lewat hubungan budaya ini, lewat pendekatan, katakanlah pendekatan budaya sosial ini. Pendekatan pertama di era Kartanegara ketika Mengki itu adalah utusan dari Raja Mongol pada saat itu dari dinasti Yuan, yaitu Pilaikan, itu dipotong telinganya dan dikembalikan. Yang kedua dari Tiongkok itu adalah ketika pasukan Mongol itu dikalahkan oleh Raden Wijaya dan pasukannya, ya, melalui suatu pemuslihat. Nah, yang ketiga ini ketika sudah melihat pendekatan militer dan diplomasi tidak berhasil, kemudian yang cocok yang ketiga ini adalah pendekatan budaya dan geopolitik ini. Nah, mulailah Laksamana Chengho diperintahkan memimpin armada mengunjungi negara-negara di Laut Selatan. Armada ini bukan armada kecil, armada besar yang terdiri dari 62 kapal Yung, penumpangnya juga 27.800 orang. Kapal ini singgah di Sri Lanka, India, Teluk Asia, dan Afrika Timur. Nah, kemudian ketika armada itu berjalan, penumpang yang beragama Islam dari Tiongkok itu berkesempatan berhaji di Mekah gitu. Kemudian di antara yang berangkat itu masuklah di situ yang namanya Raden Rahmat atau Bong Suiho atau Sunan Ngampel. Nah, menurut catatan itu dia memang orang Tiongkok asli, bukan peranakan, ya. Nah, kemudian di sini tahun 1397 jatuhlah Palembang di bawah kekuasaan Majapahit, kemudian direbut oleh Chengho dan pasukannya dari komunitas-komunitas yang sudah Cina yang sudah berkuasa di situ, yang dari Hokkien. Nah, kemudian Chengho punya suatu visi ke depan. Dia membentuk komunitas-komunitas Tionghoa Islam di berbagai kota pelabuhan yang ada di Nusantara dan Asia Tenggara ini. Masuk di Champa. Kemudian diangkatlah Bong Tak yang sebagai penguasa penuh di Champa untuk mengawasi perkembangan masyarakat Islam Tionghoa di berbagai kota di Asia Tenggara. Ini juga ada di catatan di kronik Cina juga, ya, di catatan dari Cina juga ada, tapi saya kurang tahu, pernah dimuat juga, ya, pernah dibahas, saya lupa sumbernya. Kemudian untuk mempercepat pembentukan masyarakat Tionghoa Islam di Jawa, maka Bong Take memindahkan Gan Engcu dari Manila. Jadi di Manila itu juga dulu semacam kota satelitnya pemerintah Tiongkok juga, gitu, Manila yang di Filipina sekarang. Kapten Gan Engcu ini dipindah ke Tuban di tahun 1419. Kenapa dipindah ke Tuban? Tuban adalah pelabuhan penting, pelabuhan terbesar Majapahit. Di pintu masuk kerajaan Majapahit dari lautan. Kemudian Wan Leong masuk. Wan Leong ini sebenarnya anakan, ya, kepala pabrik mesiu di Semarang. Kemudian dia juga masih punya keturunan raja darah ningrat dari Majapahit, dipindahkan ke Palembang. Tadi kita udah bicarakan. Kemudian Bong Suiho atau Sunan Ngampel itu juga kemudian diperbantukan kepada Swan Leong di Palembang. Kemudian Bong Suiho diangkat menjadi kapetan Cina di Bangil, di Muara Kaliporong, di Jawa Timur. Jadi hampir semua kota-kota pelabuhan di Nusantara ini setelah didirikan masyarakat Tionghoa Islam. Semua urat nadi pelabuhan di pantai utara yang merupakan tempat berdagang dan urat nadi perekonomian kerajaan Majapahit telah dikuasai oleh Tionghoa Islam dari Yunan. Nah, ini yang menarik di sini, ya. Jadi memang pelabuhan-pelabuhan itu memang sudah sumber-sumber ekonominya sudah dikuasai dulu. Jadi ini sebenarnya Pak Jenderal ini kalau masalah strategi, ya. Dengan adanya masyarakat Tionghoa Islam di kota-kota pelabuhan di pantai Jawa itu, maka sumber perekonomian Majapahit tersumbat. Majapahit telah dikepung oleh orang Tionghoa Islam dari laut. Hubungan Majapahit dan Tiongkok dibuka secara resmi tahun 1424. Nah, era
pemerintahan Prabu Wikramawardhana atau Sang Hyang Wisesa. Sang Hyang Wisesa ini adalah ayah dari Swanlyong, dari istrinya yang keturunan anakan Cina juga atau Arya Damar. Kemudian dari pemerintah Tiongkok itu menunjuk Ma Hongfu sebagai duta Tiongkok pertama di Majapahit. Ya. Kemudian tugas Ma Hongfu ini selesai di tahun 1449, dia pulang ke Tiongkok melalui Semarang. Kemudian diangkatlah duta yang berikut di Majapahit, itu adalah adiknya dari Raden Patah atau Jinbun, yaitu Raden Kusen. Ya. Tiri dari ayah yang beda ya. Kemudian ia diperintahkan oleh Bong Suiho untuk bertindak sebagai mata-mata demi kepentingan masyarakat Tionghoa, memberikan segala keterangan mengenai seluk-beluk dalam keraton Majapahit. Insan ini adalah Raden Kusen, nama Chinese-nya adalah Insan. Ini dididik oleh Swanlyong dan berhasil menggembirakan hati Raja Kertabumi. Demikianlah memang ada maksud dari masyarakat Tionghoa Islam untuk merobohkan kekuasaan Majapahit baik dari dalam maupun dari luar. Ini saya kutip dari buku itu juga. Nah, serbuan akhir tentara Kesultanan Demak yang terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Jawa setelah masuk Islam itu terjadi tahun 1478. Jadi Majapahit itu kemasukan mata-mata Tionghoa tanpa disadari, kemudian mereka dianggap sebagai sahabat baik ya. Nah, kemudian 1478 Sunan Ngampel atau Bong Suiho wafat. Sebenarnya Sunan Ngampel ini selalu melarang Jinbun agar jangan sekali-sekali menggunakan kekerasan terhadap Raja Majapahit karena masih keluarga gitu. Tapi Jinbun mungkin mendekat penasehat-penasehat yang lain yang mungkin tidak terlalu diungkapkan. Ketika Sunan Ngampel meninggal, Jinbun bukan memilih untuk melayat ke sekitaran Surabaya itu, tetapi malah memimpin tentara Demak untuk menyerbu keraton Majapahit secara mendadak. Raja Majapahit sama sekali tidak menduga akan ada serangan musuh dari Demak, karena itu kan putranya sendiri gitu. Oleh karena itu tidak ada persiapan apapun di pusat kerajaan Majapahit. Dengan mudah Jinbun menawan Raja Kertabumi atau Brawijaya V dan mengangkutnya ke Demak. Majapahit menyerah tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Segala harta pusaka dan ube rampe kebesaran kerajaan Majapahit diangkut ke Demak sebanyak 7 muatan kuda. Majapahit yang berdiri selama 184 tahun dan pernah mengalami kegemilangan dan pernah ditakuti dan disegani di segenap Nusantara berhasil ditundukkan oleh pemuda berusia 23 tahun yaitu Jinbun. Di Demak, Raja Kertabumi dilakukan dengan hormat karena dia adalah ayah Pangeran Jinbun. Kemudian yang seperti saya sebutkan di awal, sebelum diangkat raja baru sempat ditunjuk orang turunan Tionghoa yang menjadi semacam raja bawahan Majapahit. Nanti kita coba ke slide yang bagian atas lagi ya, saya lupa tadi namanya. Itu kemudian si raja bawahan ini digantikan oleh Dyah Ranawijaya Girindrawardhana. Ini menantu Raja Kertabumi, diangkat oleh Jinbun sebagai bupati atau raja bawahan Demak. Menyebut dirinya Raja Wilatik, Janggala, Daha, dan Kediri. Sebagai negara bawahan, Majapahit harus tunduk kepada perintah dan kemauan Sultan Demak dan harus memberikan upeti setiap tahun. Sebagai negara bawahan Demak, Majapahit masih bertahan sampai 49 tahun berikutnya di bawah Dyah Ranawijaya Girindrawardhana atau sebutannya di catatan kronik Kampokong itu adalah Pabutala. Nah, tapi baru pada tahun 1527, Kerajaan Majapahit musnah dari permukaan bumi. Karena di bumi hanguskan oleh tentara Demak yang dipimpin oleh Toh Abo atau alias Sunan Gunung Jati. Ini juga dari sumber buku itu juga. Nah, pemusnahan ini itu ada alasan. Pemusnahan ini dilakukan karena Dyah Ranawijaya Girindrawardhana sengaja mengadakan kontak dagang dengan orang-orang Portugis, musuh utama negara Islam Demak. Kemudian Kerajaan Majapahit kemudian terpendam di dalam abu sejarah. Kurang lebih seperti itu kira-kira versi yang saya tahu, Pastor Paul. Luar Terima biasa. kasih atas kesempatannya. Saya stop share aja ya, Pastor ya. Ya, stop share dulu. Ya, ini kita sebelum masuk ke diskusi, saya mau kasih komentar dulu ya dari keterangannya Pak Sutrimo dan Pak Raja Uti. Ada satu kesimpulan yang sama, bahwa kemudian mereka submit kepada keemiran Turki, kesultanan yang di Turki, dan mereka menjadi emir di Nusantara. Ini menarik sekali.
tanpa legitimasi dari Kesultanan Utsmaniyah itu, maka nggak mungkin seorang Jinbun itu berani nantang bapaknya sendiri. Artinya pasti sudah ada backing di belakangnya. Nggak mungkin kerajaan Demak yang kecil tiba-tiba dia berani serang bapaknya, terus bapaknya nyerah begitu saja. Tapi kan ada backingan. Dan sama seperti halnya waktu Kesultanan Aceh, Pajang gitu ya, Kesultanan Panjang itu dan satu lagi Padang, mereka submit kepada menjadi keemiran dari Kesultanan Utsmaniyah. Nah, kemudian yang kita dengar, ya tadi yang Pak Trimo cerita bahwa ada satu teori bahwa Islam itu dari Turki atau dari Hadramaut dan selanjutnya. Nah, sangat menarik bercampurnya informasi-informasi ini kemudian mengaburkan fakta bahwa orang-orang dari Tiongkoklah yang membawa Islam ke tanah Jawa pertama kali. Dan itu disangkal habis-habisan oleh para Muslim Islam yang sekarang ada, yang mayoritas, walaupun sejarahnya itu memang sedemikian itulah. Ya, dan itu ada dipegang oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Dari kecil saya sudah tahu sejarah itu. Ya, karena itu diceritakan secara turun-temurun kepada kami. Jadi kita sudah tahu sejarah itu. Termasuk yang ada di Kelenteng Sampokong semua, masih ada semua catatannya, catatan-catatan tua.